adalah ketika akad nikahnya itu ditolak. Siapa yang pertama, itulah dia ayah kandung. Ya, ayah kandung. Ayah kandung ini tidak bisa ditikel, ya, tidak bisa dialihkan, kecuali yang bisa dialihkan adalah hakim. Contoh sudah kita kaji yang lalu, ayah itu jauh, ayah itu tinggal di Malaysia, bekerja di Malaysia. Ketika hendak menikahkan anaknya, dia tak bisa pulang, dikarenakan alasan mungkin ya hepeng lah, mungkin duit atau pekerjaan tak dapat ditinggalkan. Apakah langsung serta merta wali itu jatuh kepada saudara kandungnya yang ada di kampungnya itu? Jawabnya tidak bisa. Walaupun saudara kandung si catin wanita itu wali, tapi dia tidak bisa langsung serta merta langsung jadi wali. Yang menjadi walinya itu adalah wali hakim. Ingat ya, jangan isu aku kan saudara kandungnya, aku kan abangnya, aku kan adiknya, satu perut kami nih, satu emak satu ayah kami. Walaupun satu emak satu ayah, pada ketika itu terdinding dia untuk menjadi wali, terdinding, terhijab, ya, dia menjadi wali. Yang menjadi walinya itu adalah wali hakim. Wali hakim, terkecuali ayah kandung itu tadi diwakilkannya, ditaukilkannya kepada anak kandungnya. Nah, anak kandung itu Pak, statusnya dia bukan saudara kandung, tapi status dia itu adalah wakil wali. Maka dalam pengucapannya itu tidak boleh dia mengatakan begini, aku nikahkan kepadamu adik kandungku si Polan binti Polan. Tak boleh. Dia harus menyatakan, aku nikahkan kepadamu si Polan binti Polan dengan wali berwakil kepadaku, maharnya sekian tunai. Kenapa begitu? Karena diwakilkan ayah kandung tadi sama awak. Jadi status awak bukan sebagai saudara kandung, sebagai taukil wali, wakil wali. Nah, tuh. Yang kedua, kita kaji yang lalu, ayah kandung tuh tidak bisa dihubungi. Ya, tidak bisa dihubungi. Contoh, ayah kandung tuh di penjara, Tanjung Pustaka, Kempang Kantorkah. Nah, kita tidak boleh menghubungi dia, dikarenakan suatu kasus yang beratlah yang dialaminya. Tidak ditelepon tak boleh, tidak dijumpai tak boleh. Sementara dia bulan 8 ini tidak menikahkan anaknya. Hubungannya berapalah jauh Kampung Bahari dengan Tanjung Pusta, berapalah jauh Kampung Bahari dengan Simpang Kantor. Maka yang menjadi wakil, bukan wakil, menjadi wali pernikahan itu adalah wali hakim. Walaupun ada saudara kandungnya di sini. Begitulah hebat tak hebatnya yang namanya ayah, ayah kandung. Jelek pun dia, butuh hurufkah dia, tua pun dia, lemah lunglai letoy dia, tetap dia itu hak prerogatifnya itu dia menikahkan. Yang nomor 2, atuk dari ayah. Tenggen. Tenggen tadi itu kan tidak cukup akal. Syarat menjadi wali Islam baligh, berakal. Berarti berakalnya tadi kena checklist merah dia. Kenapa tak sempurna akalnya? Kenapa tak sempurna akal? Karena dituangnya, dituapnya apa tadi? Benda yang haram tadi. Maka gugurlah dia pada ketika itu. Jatuhnya, tunggukanlah dia sadar. Tunggulah kan dia sadar. Tidak dijatuhkan kepada wali hakim, dia di situ. Dia tidak di situ, tenggen dia. Kata bahasakan tadi, antam entah nyabu dia, apalah antamnya lah kan itu kan. Tidak bisa, tunggukanlah sadar dia. Sadar dia
ajak ngomong, ajak kita berdiskusi, barulah dimulai akad nikah tadi. Tidak bisa serta-merta jatuh kepada hakim karena dia ada di situ. Syaratnya tadi apa? Islam, baligh. Baligh ini tahulah akan berakal. Berakalnya tadi lah, adil, merdeka. Itulah syarat daripada saksi. Maka tunggulah keapan dia. Iya. Masih ada saudaranya yang laki-laki muslim, tetap saudara laki-lakinya muslim, tidak bisalah jatuh kepada hakim. Karena ayah tadi dia kafir. Selain ayahnya itu tadi ada atuknya udah meninggal misalnya kan, ada saudara dia yang muslim satu orang, tetap saudaranya itulah yang menjadi wali, wali pernikahannya itu. Nomor 2 tuh dari pihak ayah. Atuk dengan ayah nih Pak statusnya sama nih, kuatnya sama. Nama-namanya wali ijbar, wali mujbir. Atuk dengan ayah, ayah boleh menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan anaknya. Begitu juga atuk boleh menikahkan cucunya sepengetahuan cucu, dengan catatan kufu dia, arti kufu label kafaah. Macam kita contohkan yang lalu, berangkatlah ayahnya ke pajak ikan lama sana beli karpet atau beli sajadah. Rupanya pelayan daripada toko penjual karpet nih suhun kali ayahnya, mak cocok kali lah budak nih gitu. Lemah, lembut, santun, berakhlak, berdialog lah orang tuh. Polan, udah kau nikah belum wak? Ndak kau nikah, tak ada orang ndak sama awak gitu. Kalau engkau aku nikah ke sama anakku, ndak kok. Gimana model anak bapak? Tunjuknya lah melalui HP ini lah anakku. Ya terserah bapak, audit awak tak ada katanya. Sekarang bukan duit, ndak tidak kok katanya. Ndak katanya, carikannya lah saksi nikah, dinikahkan lah di tuku tuh misalnya, sah pernikahan walaupun anak tadi tidak tahu. Begitulah hebatnya juga tuh. Ndak kok ketakutnya ada cucu. Itulah namanya wali ijbar atau wali mujbir, kata orang kampung-kampung. Wali mujbir bukan lebih mujbir. Dia hak paksa dia itu ada. Itulah ayah dengan atuk. Ya, ayah dengan atuk ini labelnya sama. Maksud labelnya sama gimana? Ayah hidup, atuk hidup. Mereka kata atuknya, aku nikahkan cucu kuning. Ayahnya ada, hidup, atuknya hidup. Datang kata si atuk, aku nikahkannya katanya. Sama labelnya ayah dengan atuk. Jadi bagaimana? Ya udah ayah nikahkannya katanya. Atuknya lah menikahkan jadi. Paham bapak kan? Walaupun ayah kandung itu masih hidup. Itulah hebat ayah dengan atuk. Maksudnya ayah dari ayah ya, bukan dari pihak emak. Semua wali ini dari pihak ayah, atuk. Yang kedua, yang ketiga, saudara sekandung. Sekandung, satu ayah satu emak. Satu ayah satu emak, abangnya kah, adiknya kah? Tapi dengan catatan syaratnya tadi ada Islam, baligh, berakal, merdeka, adil. Jangan ada adiknya Ustaz, tapi pokok SMP kelas 1. SMP kelas 1 belum dia baligh lagi. Belum dia baligh. Tapi bisa juga baligh. SD-nya bertinggalan aja, dia bertinggalan. Itu naik kelas dia. Bisa juga. Karena umumnya Pak, kalau udah umur 15 tahun, baligh dia tuh. Kasih ke SMP, baligh lah dia tuh. Kok laki-laki. Kok kelas 1 SMP. Tapi SD-nya juga bukan 6 tahun, 9 tahun ya SD-nya aja. Asik tinggal aja dia.
sudah balik juga lah tuh, saudara sekandung. Nah, apabila berbilang saudara sekandung nih, ada abangnya dua, ada adiknya dua, siapa yang menjadi walinya? Yang menentukan siapa walinya itu adalah si tuan badan. Si tuan badan, perempuan yang tak dinikahkan itulah Pak yang memilih siapa wali. Nah, kita di kampung-kampung nih tidak asal yang tua aja. Yang tua lah bisa lebau walaupun pecelungap cilaka dulu penceluk lah, penting dia yang tua. Sengaja datang dari pak nun sana dia, karena aku yang tua katanya, aku mengganti ayah aku katanya, padahal semua wali. Nah, secara hukum fikih yang menentukan siapa walinya adalah si tuan badan. Jadi ketika ndak ijab qabul akad nikah tuh dibariskan walinya muka, abangnya dua, adiknya dua, tak siapa-siapanya lah, kan? Tanya, ini siapa mu? Abang, ini siapa adik? Sekandung kalian nih, iya satu ayah satu mak kami. Nah, kau polan, kau pilihlah nih di antara 4 orang nih, siapa yang jadi wali kau? Ndaknya pengantin nih ngaji. Kelihnya abang nomor 1. Abangku nomor 1 tak bisa jadi wali. Cuman setahun 2 kali sembahyang, Idul Adha dengan Idul Fitri. Abangku nomor 2 sembahyang cuman sekali seminggu, Jumat aja katanya. Tapi dipandangnya adiknya, anda adiknya dia elok lah, bagus deh. Ya, ndak dia rajin dia ke masjid, bagus, tidak lain buat ahli maksiat. Udahlah adik awaknya aja lah. Adiknya itulah yang menjadi walinya, walaupun dalam administrasi, dalam buku nikahnya tercatat abang kandungnya, tak masalah, ada abang kandungnya nomor 1 lantanya, tapi dalam pelaksanaannya itu orang yang adil, adiknya tadi lah. Bagaimana ijabnya? Nah, ijabnya, aku nikahkan akan dikau atau aku nikahkan kepadamu. Kalau adiknya berarti jadi kakaknya. Aku nikahkan kepadamu kakak kandungku, ya, atau saudara kandungku katanya. Tapi ditaksiskan aja lah, aku nikahkan kepadamu atau akan dikau kakak kandungku, si fulan binti fulan, maharnya sekian tunai. Ya. Apakah disebut ayah? Disebut ayah. Selagi dalam tanda petik ayahnya itu bagus. Kalau ayahnya waktu dulu DP dia, tak bisa lah, ya tak bisa Pak. Jadi siapa yang tidak disebut bintinya? Satu, kalau dia mu'allaf. Kalau dia mu'allaf, ya, sok pagi ada Cina saya nikahkan sok pagi. Tahap dari penataran dia tadi. Jadi tidak sebutkan nama ayahnya nih Pak, tidak. Dia apal-apalnya, aku terima nikah Polan binti Polan, tidak. Yang menikahkan itu wali hakim, maka tidak disebut nama ayah kau tuh. Aku nikahkan kepadamu si Polan, maharnya sekian tunai. Nah, kalau di wali hakim ditaksiskannya, saya atas nama wali hakim. Nah, ditaksiskan itu Pak. Dan ingat ya Pak ya, nah, ini ingat, mana tahu sok jadi saksi. Kalau wali hakim, wajib perempuan itu mohon kepada wali hakim itu untuk menikahkan diri dia. Jadi sebelum nikah tuh, perempuan tuh ndak di sini, tak dalam kamar dia bilang, saya si Polan, tempat tanggal lahir sekian, alamat sekian, mohon kepada Bapak wali hakim, kepada Bapak kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Labuhan, dalam kurung wali hakim, untuk menikahkan saya. Berhubung ayah saya masih non muslim, harus begitu. Kalau tidak tak bisa pasangan. Harus dia minta apa namanya, mohon dia. Jadi kalau ada seorang wali hakim tidak, gimana Pak, mohonlah dulu Pak, mana tahu lupa dia.
bulan-bulan tua macam sok pagi kan tanggal bengkak kali tua sok pagi kan, mereng pikiran orang tuh mungkin. Dia tidak menikah kan, tidak, dia mohon, tak boleh, harus dia mohon dulu, mohon dia berhubung ayah saya jauh ya di Malaysia, kalau macam besok pagi saya berhubung wali nasab saya masih non muslim, nikah, mohon Maya dikatakan itu saya bilang tadi tidak bisa ditutupi, tidak bisa ditutupi, cuman teknis lah, Maya teknisnya masuklah dalam kamar, dalam kamar itulah dia memohon kepada wali hakim. Wali berhubung wali nasab saya tidak ada, itulah tuh deh. Kalau yang model itu tadi wali nasab saya tidak ada. Ingat ya tonton sekalian, kapan dikatakan dia ayahnya tak ada? Kapan dia berpindah kepada wali hakim? Rumusnya singkat, Pak. Apabila kurang daripada 6 bulan dikandungkan maknya, oleh hakim lah tuh, Pak. Tapi itu bukan yang normal, jangan yang apa ya, apa namanya, yang anak yang kuang bulan apa namanya, prematur, bukan, yang 9 bulan deh. Karena dalam surah Al-Ahqaf perempuan tuh menyusukan anak selama 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan menyusukan anak. Al-Quran menyatakan menyusu dan mengandung salasuna syahran, 30 bulan. 30 bulan itu angka mati dah tuh. Berarti menyusukan 24 bulan, berarti mengandung 6 bulan. 24 tambah 6 kan 30. Berarti mengandung, apabila cukup dikandungkan maknya 6 bulan, lahir anak ayah. Kalau ngaji kita di kampung-kampung, kurang daripada 3 bulan 2 lahzah. Adalah kau di kampung-kampung lah. Betul juga bang tuh. Berarti kurang daripada 9 bulan, jadi 6 bulan lahir anak. Itu anak emak lah. Makanya ketika mengakad nikahkannya, bintinya tidak boleh dinisbahkan kepada ayah, tapi dinisbahkan kepada emak. Aku nikahkan kau si Polan binti Pulana. Beginilah. Cuman takut timbul fitnah, saksi ini tak kabar. Pula binti maknya kan ya. Jadi kami di kadang bapak dan ibu tidak kami buat nama bintinya tadi, menjaga etik aja nih, supaya jangan jadi permasalahan. Jadi kapan tidak disebut nama ayah? Satu, apabila ayah mu'alaf kafir. Yang kedua, apabila udah ada DP duluan yang kurang 3 bulan daripada lahzah. Itulah, itu barometernya Pak, ya, barometernya. Saudara sekandung. Yang nomor 4, saudara seayah. Saudara seayah ini pada posisi keempat. Selama ada saudara sekandung, terdinding saudara seayah. Walaupun saudara seayah tadi jabatannya hebat dia, tapi masih ada saudara sekandung tadi. Saudara sekandung tadi, mohon maaf, butuh hukum pula pun dia. Namun dalam tertib wali tetap saudara sekandung, satu ayah satu mak. Apabila yang satu ayah satu mak perempuan semuanya, yang lain mak, ada pula laki-laki, ya udah yang laki-laki tadilah saudara saya, maknya lain. Maknya lain. Yang berikutnya nomor 5, anak dari saudara sekandung. Inilah yang jarang kali dipraktekkan di masyarakat. Anak dari saudara sekandung.
Kalau macam ibu-ibu ini gimana? Anak kemana anawa? Ibu ndak nikah, ayah udah meninggal, atuk maya lagi. Sedangkan sekandung awak udah meninggal, sedangkan satu ayah emak awak pas pula nikahnya sekali aja. Tak ada yang seayah satu emak. Tapi ada saudara, apa anak dari saudara kita sama kita, anak kemanaan lah, yang laki-laki, bukan anak perempuan ya, anak saudara laki-laki yang anak kemanaan kita lah, itu menjadi wali. Nah, itu menjadi wali itu. Tapi itulah jarang kali terjadi. Apa yang terjadi? Naik ke permukaan, langsung saudara ayahnya naik. Siapa walinya? Saya pak. Bapak siapa? Aku adik ayahnya, atau aku abang ayahnya. Sementara ini masih ada, tidak boleh dilompati, tidak boleh diurut satu-satu deh. Mana ayah kalian meninggal? Mana tuh udah lama pak meninggal? Saudara kau ada dulu udah meninggal juga. Anaknya ada kata. Laki-laki, tegak udah SMA udah. Anak abang kau itulah yang nikahkan kau nanti. Tidak boleh saudara ayah. Tapi yang banyak kali saudara ayah langsung. Jarang nih anak kemanaan yang apa nih, yang jadi wali, jarang. Padahal dia wali itu. Jadi kalau yang macam begitu, dia apa katanya? Aku nikahkan kepadamu makcik kandungku, makcikku lah atau bundeku katanya. Karena statusnya itu. Si Polan binti Polan, maharnya sekian tunai. Itu anak saudara sekandung. Tak ada anak saudara sekandung, masuk nomor 6. Anak dari saudara seayah. Anak keponakan juga lah, tapi dengan ayahnya kita satu ayah lain mak. Ya keponakan juga lah. Yang berikutnya barulah nomor 7. Nomor 7 barulah saudara kandung ayah. Abang ayah kah? Uak namanya. Adik ayah kah? Pakcik namanya. Itulah ke nomor 7 baru jumpa adik ayah tuh. Jadi kalau seandainya begini bu, ya ini anak gadis hendak nikah, ayahnya hidup, ayah tak nikah deh. Aku tidak anda. Kalau dengan itu si Polan tuh tidak, ambil bungkuk tidak, aku tidak nikahkan kau. Ujuk datanglah masyarakat itu, cuman aja kau. Ayahmu anakku macam apa dah, macam belangkas, macam puyuh udah. Tidak kata. Datang maknya, kalau tidak anda ayah kau nikah, kau tengok ya adik kau ke apa sana, ke Besitang sana kata. Entah ke 50 sana, entah ke mana. Berangkat orang tuh ke 50 bu, atau ke Besitang sana, atau ke Kisaran sana. Nikahlah orang tuh dengan adik ayahnya. Maksudnya adik ayahnya lah menikahkan ya. Tidak sah. Kenapa? Ayah ini masih hidup. Ayah ini masih hidup. Yang berhak siapa menikahkannya? Hakim. Dengan catatan wali adol. Wali adol ini enggan. Tidak bisa dia ayah itu yang dihampan perak dari mana menikahkan. Jangan. Banyak kali kadang yang buat yang macam gini. Jadi zina hukumnya semua yang macam gitu. Yang tak sedapnya awak pula jadi saksi bagi orang limpul tadilah sekilo ikan selayang, ikan selayangnya habis awak makan, dosanya tak kesudahan. Makanya selagi ayah itu hidup tak bisa ditikel. Kecuali ayahnya udah kau wakilkan, kau nikah gelah kata ayah kepada adiknya tadi kan, kau nikah gelah. Betul yang kau laksanakan ya, kau laksanakanlah katanya. Itu namanya wakil ayah tuh, boleh ya. Selagi ayah itu hidup jangan dibuat-buat nikahnya gitu. Saudara kandung ayah.
Apalagi nomor 8, saudara ayah seayah. Nah, awak tadi dengan ayah awak satu ayah mak lain, atau pakcik awak tadi satu ayah mak lain. Yang berikutnya nomor 9, anak saudara ayah, suali. Suali bukan sepupu, kok sepupu mak sama emak ya. Suali ayah sama ayah, saudara kandung. Nah, dalam hukum fikih, bolehkah mereka nikah? Boleh. Jadi wali itulah suali, itulah suwali. Nikah boleh, tapi dia suwali. Nah, namun dalam kitab Fathul Mu'in kalau dapat hindari. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau dapat hindari. Nah, apa masalahnya? Mungkin kata dalam kitab Fathul Mu'in, IQ anak itu rendah. Dikatakan idiot, hampir-hampir macam gitulah, idiot ya. Yang kedua, pertumbuhan anak itu lambat, kurus. Tapi jangan salah ada orang kurus, ne ulah ayah mak kalian, ne bukan itu. Jangan, ne. Memang ada gennya kurus macam itu. Kalau dapat hindari, kalau boleh bolehnya aja, boleh aja. Lagi pula, iya kalau aman-aman dunia nih. Kalau berkelahi orangmu, ayah dengan ayah, jadi apa namanya, jauh jadinya. Nah, inilah kadang orang mendeling tuh kadang tak boleh satu marga dia nikah. Misalnya regar dengan regar, harahap dengan harahap, orang mendeling kan tak boleh begitu. Itu adat aja itu, hukumnya boleh. Saya pernah menikahkan di gereja satu. Samping tilam tuh ada parang satu, ada rotan. Apalah maksud orang ini, saya pikir. Rotan satu, parang satu. Asal siap doa, datanglah ketua adatnya, letakkanlah rotan tadi. Pak, di apa ya? Tetaknya apa tadi? Apa namanya? Rotan tadi. Bagaimana pisah? Beginilah berpisah. Hebat orang pikir. Hebat kali adat orang tuh begitu ada. Pisah rotan tadi, Pak. Pisah keluarga orang. Seregar sama seregar. Ingat kalau saya seregar sama seregar. Nah, itu hanya adatnya tuh ya, adat. Kalau hukum tidak ada macam itu ya. Kalau orang suali tadi pun boleh, cuman hindari ya. Seregar dengan seregar, dengan harahap dengan harahap dan barang sebagainya lah ya. Kalau sudah hendak kali dia gimana lagi, tak mungkin lah dia pegang ya. Yang ke-10 barulah wali hakim. Wali hakim ini siapa, Pak? Sudah disepakati permen atau peraturan Menteri Agama, setiap satu kecamatan hanya ada satu wali hakim. Siapa dia? Itulah kepala kantor urusan agama kecamatan, itulah wali hakim. Dan wali hakim ini ingat, ada hakim, ada wilayah, ada tauliah, baru bisa diangkat jadi wali hakim. Wilayahnya mana? Wilayahnya Medan Labuan nih lah. Dari mana Medan Labuan? Dari Tugu dekat SPBU. Tariklah radiusnya SPBU Martubung nun, sampailah ke titik kuning apa nun, Sungai Deli ke baratnya, Pak, penjara Pak ya, apa namanya, Sungai Deli itu juga lah. Sampailah sampai perbatasan Pematang Johor. Itulah wilayah namanya. Tidak boleh melompati tempat lain. Tidak boleh melompati tempat lain. Yang berikutnya tauliah, diangkat. Siapa yang angkat? Menteri Agama. Jadi 3 syarat jadi wali hakim nih, Pak. Hakim pribadi dia sendiri. Yang kedua wilayah pemerintahannya tuh. Yang ketiga ditauliahkan, diangkat, ditauliahkan. Nah, barulah dia. Jadi yang ada sekarang nih ustadz-ustadz yang macam gitu, siapa ngangkat jadi wali hakim? Contoh, nih maaf lah maksud saya nih, Pak. Ada yang panah hijau sana, yang panah hijau sana, Pak, sampai sekarang eksis jadi wali hakim deh.
Asal orang masalah pangkat ke sana. Itu jangan apalah Pak. Siapa yang mengangkat dia jadi wali hakim? Nah, ya. Banyak laris pula dia tu. Asal masalah bawa ke sana, bawa laris ke sana. Nah, 3 kecamatan ini dihantam, Medan Labuan, Medan Belawan, Medan Marelan. Sana semuanya. Makanya itu tidak sah. Apa sebab tidak sah? Mentauliah dia, bukan tak ada orang mentauliah dia. Yang mentauliah itu Menteri Agama. Saya lah jam esok pagi, saya jadi wali hakim Pak. Tauliah saya Pak di Medan. Apa kata si Kasih Bimas? Saya atas nama Menteri Agama, aku mentauliah saudara Samsul Bahari untuk menjadi wali hakim Sipolan dengan Sipolan. Hanya itu orang aja bahsakan, yang lain tak boleh. Sipolan dengan Sipolan, yang orang Cina sebagaimana saya nikahkan tuh, Sipolan dengan Sipolan katanya. Iya, lepas yang orang Cina tadi udah selesai, tidaklah saya jadi wali hakim lagi. Boleh dia nikah, tapi dia di Serdang. Dia orang Medan Labuhan, di Serdang. Boleh, asal wilayah pernikahannya itu di Medan Labuhan. Tidak sah. Itulah wilayah. Itulah wilayah. Maka jangan dia kan. Biar asal masuk awak. Aku nih hakim Medan Labuhan katanya. Pinjamlah masjid Mang Tubung kejap. Di masjid Mang Tubung jami lawak kan, nikah kan dekat Baheli sana. Dah jelas selesailah tuh. Karena itu wilayah Medan Labuhan. Kalau sempat dia menikahkan di Masjid Al-Abrar Titipapan, tidak sah. Karena wilayah Masjid Al-Abrar Titipapan itu Medan Delhi, tidak sah. Nah, itulah dia. Maka yang 3 ini harus dipegang lah. Hakim, wilayah, tauliyah. Dan ingat, ini kaji apa yang dibahaskan? Yang kayak kami kaji dengan Ustaz Arifin. Apabila datang hitamnya, macam saya tadi kan di tauliyah tadi kan pagi kan, esok pagi, malam ni datang hitam saya. Pitam apa naik tensi itu misalnya, maka gugurlah apa tadi. Itulah dia, gugur. Jangan sempat naik pitam. Naik pitam gugur apa tadi, tauliyah itu tadi. Apa? Gimana? Pitam sendok. Oh, pitam sendok lain lah. Kalau pitam apa lain. Anak kan bukan sedap untuk jadi wali hakim nih Pak. Apabila dia apa naik pitamnya, tolong tauliyah aku lagi gitu. Kenapa? Nyalah apa aku? Kenapa? Tempat aku naik pitam aku. Pingsan. Termasuk macam itu. Jadi pewakil itu pun harus begitu juga. Tak boleh. Jadi ingatlah ya Pak ya, ini masalah tentang wali hakim itu tadi, jangan sembarangan. Kalaupun tidak kita, wali hakimnya di mana? Kuanya itu di mana? Di tempat wilayah kecamatan di mana dia berkuasa itulah. Tidak boleh. Wali hakim tuh berwakil wali dia, tidak boleh. Harus dia lah. Dan dia harus macam saya, harus diangkat jadi wali hakim. Kemana? Karena kuat tuh besok pagi malam ini berangkat ke Tapsel, ke Tapanuli Selatan, menjemput perempuan ya. Berarti kan jarak tempuh kan, maka ditauliahkanlah saya untuk melaksanakan. Tidak boleh lebih dari 1 tuh. Asal saya laksanakan besok pagi selesailah. Tak bisa lagi. Ayo cepat masih ada tauliyah nih, tak bisa. Di tauliyah orang Sipolan kepada Sipolan katanya. Itulah bahasanya. Saya terima, saya bilang, saya laksanakan. Begitu selesai kan? Habis selesailah dia. Mana tahu pitam saya malam ini datang, gugurlah dia. Tak boleh saya melaksanakan.
Inilah Bapak sekalian ya, masalah tentang tertib daripada wali nikah. La nikah illa biwalin wa syahidi adlin. Tidak sempurna nikah tanpa wali dan dua orang saksi adil. Batal oleh hakim. Tidak bisa, berarti sengaja dia meninggalkan walinya. Makanya sebenarnya orang lari nikah tuh itu tidak bisa pasangan, tak bisa. Yuk berangkat kita yuk, kemana? Berangkat kita ke Siantar sana yuk, kita nikah gitu. Ayahnya ada di Kampung Bahari ini, abangnya lengkap lah di Kampung Bahari ini ada. Sengaja ditinggalkannya, tidak bisa. Tidak bisa. Itu makanya kalau seandainya nikah di Batam, sementara lengkap lagi semua apa di sini, makanya tidak ditolerir lah. Jadi kalau ada orang macam gitu, cemana kami? Ada nomor ayah kau. Kami itu ada nomor ayah kau, ada nomor abang kau. Kami bela ya. Pak, bapak di mana nih? Aku di Siantar, kata ayahnya. Anak bapak sekarang di kantor kami, namanya si Polan, datang kepada kami dengan membawa laki-laki. Jadi kenapa Pak Kuah, katanya? Siap izin bapak kami nikahkan. Yalah timbang berzina orang tua, katanya. Kalau begitu wakilkan sama kami. Diwakilkannya, perwakilan wali namanya. Tapi serta-merta begitu langsung, saya atas nama oleh hakim saya nikahkan kepadamu tanpa sepengetahuan ayah tadi, tak bisa. Makanya saya bilang tadi, ayah nih cemana pun ceritanya harus tahu lah dia, anaknya tuh tidak nikah. Makanya bagaimana ya jalan keluarnya? Pulangnya cobaan, wajib pulang lagi nikah. Ujang ulangi lagi nikah. Sini nikah apa kalian? Jadi cuma ceritanya subahat, nikah yang pertama di Batam tuh namanya subahat. Lahir anak subahat. Itulah deh, ulangi lagi nikah di sini. Itulah namanya tajdidun nikah, sunat mengulangi nikah. Boleh, bukan dia anak zina. Beda dengan anak apa? Anak zina, dia subahat. Itu tadi contoh subahat. Apanya? Kalau kurang daripada 3 bulan, lebih 3 bulan dikandung maknya anak zina lah. Dikagak lah. Kalau 2 bulan lagi masih boleh lagi. Baru 2 bulan dikandung mak dengan nikah orang tadi, mesti anak ayah lah. Tapi lewat 3 bulan 2 lahzah. 2 lahzah ini apa? 2 kedipan mata. Berapa lama kedua kedipan mata? 3 bulan dah selesai loh dah. Itulah anak zina lah gua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.